Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sejarah Short. Kali ini Sejarah Short akan membagikan sebuah biografi salah satu seorang pahlawan Indonesia. Mari kita simak dan tonton videonya sampai akhir. Terima kasih. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948 dan sekaligus ketua partai tersebut. Riwayat: Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar LS dan sekolah menengah Mulol terbaik di Medan. Bagi yang belum tahu LS dan Mulol, LS adalah European Language School atau dalam bahasa Indonesia Sekolah Dasar Eropa, merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Sedangkan Mulol adalah Middelbare Lager Onderwijs adalah sekolah menengah pertama pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada 1926, ia selesai dari Mulol, masuk sekolah lanjutan atas MS di Bandung. Masa pendudukan Jepang. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis buku berjudul Perjuangan Kita. Sebuah buku risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia II. Terbukti kemudian, pada November 45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni tahun 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli tahun 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Diplomasi Syahrir. Setelah kejadian penculikan, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun, pada tanggal 2 Oktober tahun 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November tahun 1946. Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca Perang Dunia II. Meski jatuh bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I
Kabinet Syahrir kedua sampai dengan Kabinet Syahrir ketiga 1945 hingga 1947 konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli tahun 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada 14 Agustus tahun 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Ilko van Clevens. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat, Partai Sosialis Indonesia. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari Gerakan Komunis Internasional. Akhir riwayat. Tahun 1955 Partai Sosialis Indonesia gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya Partai Sosialis Indonesia dibubarkan tahun ke-1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss, 9 April tahun 1966 pada usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sebagai balas jasa di tanggal yang sama tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun ke-1966. Demikianlah biografi dari Sultan Syahrir. Bila ada salah kata-kata atau pengucapan, saya selaku admin channel meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum. Merdeka, merdeka, tanah burung dan hijau.